Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. إنما توفون أجورهم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pengajian syair Al-Hajj Al-Mukarram Al-Mukhtaram Roma Irama, yaitu Tafsir Romaiyah. Tafsir Romaiyah adalah tafsir tentang lagu atau syair-syair Roma Irama yang mana dikhususkan dalam bidang dakwah. Tafsir-tafsir ini atau pemaknaan ini kita sampaikan atau kita aji dalam bahasa Arab. Setelah sebelumnya kita alih bahasakan ke dalam bahasa Arab, kemudian kita aji ala santri. Karena pengajian santri itu tidak lepas dari bahasa Arab. Jarang santri salaf atau tradisional mengaji tanpa bahasa Arab. Semua harus berbahasa Arab karena disitulah letak pelajaran, penerapan pelajaran ilmu-ilmu nahwu syaraf, ilmu-ilmu alat dikombinasikan dengan ilmu-ilmu yang lain, maka jadilah pengajaran santri itu selalu dalam bahasa Arab. Begitu juga dengan syair Romaiyah ini, kita juga terapkan dalam bahasa Arab. Jadi kita beruntung atau mempunyai keuntungan bisa belajar bahasa Arab, kemudian bisa mengambil intisari dari nasihatnya, dan kemudian bisa berdenda atau berdendang atau bernyanyi atau bersenandung atau insyadda, menyanyikan syair. Kali ini kita akan mengaji atau membedah sebuah syair yang cukup menyentuh atau cukup mengingatkan kita kepada sesuatu itu sangat penting untuk kita ingat, yaitu adalah kematian. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah lagu berjudul Segujur Bangkai. Al-Jifatul Mustalqiyah. Al-Jifah itu bangkai. Kenapa Roma Irama menggunakan bahasa al-jifa atau bangkai, sebujur bangkai? Artinya untuk mendegradasi atau untuk merendahkan sebuah hakikat jasad yang tak bernyawa. Jadi layaknya bangkai, kita dalam posisi yang sudah tidak terhormat lagi. Jadi membujur, tak bernyawa, tak ubahnya seperti jasad-jasad lain, makhluk-makhluk Allah yang lain. Walaupun dalam kenyataannya itu bukan bangkai, ini adalah bahasa majazi. Jadi bahasa hiperbolik yang ada dalam syair. Oke, kita nyanyikan dulu syair ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran.
qimata lahu haitsu yakhruju minhu. Al-badan, badan. Badan itu berasal dari bahasa Arab, dia badan. Badan manusia, kita bahasa Indonesia ini ada badan, badan itu dari bahasa Arab. Al-badanu badan, jisim, jism itu juga bahasa Arab. Atau jasad itu juga bahasa Arab. Jadi ada berbagai sinonim dari tubuh ini. Ada badan, ada jism, ada jasad. Al-badan la qimata lahu adalah tidak ada qimah, tidak ada harga atau nilai, no value, tidak bernilai lagi lahu bagi si badan. Tidak bernilai lagi lahu bagi si badan. Haitsu yakhruju minhu ruh. Haitsu sekira-kira. Ketika yakhruju keluar minhu dari badan. Apa yang keluar? Ar-ruh. Ketika ruh keluar dari badan, maka badan yang tadinya terhormat, badan yang tadinya disegani, badan yang tadinya ditakuti, la qimata. Tidak ada nilainya lagi, tidak berharga lagi, tidak dihormati orang lagi, tidak ditakuti orang lagi, tidak disegani orang lagi. Bahkan kadang-kadang ada yang bahagia dengan keluarnya ruh dari badan. Mereka yang menanti-nanti kematiannya dalam hati tersenyum atau bahagia dengan kematiannya. Karena dia sudah tidak mempunyai daya tekan lagi. Bagi orang zalim mungkin sudah tidak lagi bisa menzalimi dia. Bagi orang jahat mungkin sudah tidak bisa lagi menjahati dia. Makanya dia bahagia. Jadi nilai suatu badan adalah ketika dia ada nyawa. Ada kehidupannya ketika badan ruh keluar dari badan. La qimatalah, tidak ada nilainya lagi. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Al-banun, anak-anak. Al-banun, anak-anak, wal azwaj, dan istri-istri dan anak istri. La yajtami'una ma'ahu, la yajtami'una ma'ahu. Tidak bisa berkumpul, tidak bisa bersama ma'ahu, beserta si badan. Masya Allah. Ketika itu pula anak-anak dan istri atau istri-istri tidak lagi bisa bersama. Tidak bisa lagi bersama seperti dahulu, bersenda gurau, bercanda ria, berjalan kemana-mana, berbagi cerita, berbagi ceria. Tidak bisa lagi, anak istri tidak mau lagi bersama dengan mayat. Pernah dengar ada orang bertamasya membawa-bawa mayat, walaupun itu istrinya atau suaminya? Pernah dengar? Tidak pernah, tidak akan pernah ada. Walaupun cinta bagaimanapun, tetap mayat itu tidak bisa lagi bersama. Cinta mati pun demikian, sampai cinta mati pun tidak bisa. Seorang suami yang ditinggal oleh istrinya, suaminya tidak bisa ikut ke dalam kubur, betul? Seorang istri yang ditinggal suaminya, tidak bisa lagi si suami masuk ke dalam kubur. Begitu juga istrinya.
Sebagaimanapun sebesar apapun cinta istri ketika suaminya meninggal, apakah dia akan ikut ke dalam kubur, ikut dikuburkan? Tentu tidak. Dia akan hidup terpisah. Mereka punya kehidupan sendiri, mungkin si suami atau istri punya pasangan lagi. Itu sudah resiko kita ketika kita pergi lebih dahulu. Sari'an dufina al-jasadu sari'an. Dengan cepat dufinal jasadu dafana dufina itu majhul. Al jasadu apa yang dipendam atau dikubur, al jasadu apa jasad. Jadi secepatnya jasad dipendam. Jadi jasad yang sudah membujur kaku, yang sudah tidak bernyawa lagi dalam agama agar segera secepatnya dikuburkan. Begitu juga yang sudah balik agar secepatnya dinikahkan. Ketika kita melihat dengan menunda-nunda akan terjadi madarat. Begitu juga dengan hutang, segera dibayarkan. Secepatnya jasa dipendam. Li'annahu setuhne kelakuan, karena sesungguhnya la yahtajun nas. La yahtaju tidak butuh. Siapa yang tidak butuh? An-nasu, siapa manusia. Ilaihi kepada al-jasad. Jadi jasad yang sudah ditinggal oleh ruh itu segeralah dikuburkan. Orang-orang pun sudah tidak butuh lagi tanda tangan. Orang-orang pun sudah tidak butuh lagi nasihatnya. Orang-orang pun sudah tidak butuh lagi briefingnya, tidak butuh lagi perintah-perintahnya, karena dia sudah tidak ada nyawanya. Orang-orang sudah tidak membutuhkan lagi, buat apa dia tinggal di dunia ini. Begitu kira-kira. Diri yang semula dipuja, an-nafsul lati kanat tusna min qabl. An-nafsul lati adalah jiwa atau badan, allati ketika itu kanat ada dia jiwa, tusna adalah dipuji, min qablu sebelumnya. Jadi dulu si jasad itulah yang sering dipuji, dulu si jasad itulah yang sering dijadikan tempat mengadu, dipuja-puja, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Dulu itu dulu ketika ruhnya masih ada, ketika nyawanya masih ada. An-nafsul lati bisa jadi mubtada, an-nafsul lati kanat tusna min qabl, jiwa allati yang kanat adalah ada dia si jiwa tusna itu dipuji min qablu sebelum-sebelumnya, itu jadi mubtada. Atau bisa jadi khobar kana sini adalah jiwa yang ada jiwa
Husna yang dipuji atau menjadi khabar muhtada mahdzuf adalah iku jiwa atau hiya an-nafsu, begitu dalam tinjauan grammar atau nahwu syarafnya. فالآن إنما هي جيفة لا فائدة لها فالآن maka sekarang fa itu maka sekarang innama sesungguhnya pastinya hiya dia an-nafs jifatun itu iku bangkai la faidata laha la faidah tidak ada faedah atau kegunaan laha kepada jifa. Kini bangkai tak berguna. Jadi dulu itu kita dipuja-puja, dulu kita itu disanjung-sanjung, diperlukan, diperlukan tanda tangan kita, diperlukan kedatangan kita. Tetapi kini kita hanyalah seonggok daging, seonggok bangkai yang tak berguna lagi. Kemanakah tanda tangan kita? Kemanakah nasihat-nasihat kita? Kemanakah motivasi-motivasi kita? Kemanakah uang-uang kita? Tidak berguna lagi. Wa kanat min ghurfatin jamilatin dan adalah jiwa, si bangkai atau si jiwa. Min ghurfatin dari ghurfa itu kamar jamilatin yang indah. Dulu dia punya tempat yang indah, tempat yang bagus, kamar yang mewah, kamar yang enak, bersih, harum, wangi. Suasana kamar, bagaimana sih kamar, apalagi kamar pengantin. Sudah indah, sudah bersih, wangi. Bahkan ada bidadarinya di situ. Mantap. Kamar orang kaya atau kamarnya orang miskin tetap saja indah. Kalau sudah dihias oleh yang punyanya, apalagi pengantin baru atau si penghuni kamarnya ini suka bersih-bersih, pasti indah. Itulah tempat ketika kita masih hidup. Disitulah kita ada sehari-hari, kasurnya empuk, firasun layyinun, kasur yang empuk. Kasur yang empuk bisyarsyafil abyadi dengan tilam atau spray al-abyad yang putih. Jadi kamarnya harum, wangi, bersih, kasurnya empuk, tilamnya putih, bersih. Kita enjoy di situ. Menikmati keindahan dunia ini, apalagi bersama si Julaiha. Apalagi bersama si Desi, si Intan, si Siti, si Nopi, dan seterusnya. Itulah kehidupan kita pada awalnya. Fal'ana yajibu intiqaluhu ila batnil ardi madfuna. Fal'ana maka sekarang yajibu wajib intiqaluhu, apa pindahnya? Apa yang wajib pindahnya ila batnil ardi, kepada perut bumi. Madfunan dalam keadaan dipendam atau dikubur. Kini harus berpindah terkubur.
dalam perut bumi. Masya Allah, tadinya kita tinggal di kamar yang indah, kasurnya empuk, spraynya putih wangi, ketika kita masih ada ruh. Tetapi ketika ruh dicabut dari badan, jasad tidak bernyawa lagi, tempat kita adalah bukan di situ. Tempat kita adalah terkubur dalam perut bumi, pindah ke dalam perut bumi alias dikuburkan. Jadi kita harus ingat ketika kita di atas kasur yang wangi, yang empuk, yang spraynya bersih, suatu saat kita tidak di sini. Ternyata suatu hari nanti kita akan pindah alamat, pindah rumah, pindah blok, yaitu ke blok sebelah yang merupakan tanah tanpa spray, tanah tanpa wangi-wangian, tanpa yang empuk-empuk. Wa kanat zuyyinat bidzahabi wal jawharati wal yaquti, wa kanat, dan adalah itu nafas hazirat jifah si bangkai itu zuyyinat, dihiasi dia nafas bidzahabi dengan emas, wal jauharati dan intan, wal yaquti dan permata, tughmaru bidhiya, yang dibanjiri atau dihias, dipenuhi bidhiya dengan cahaya. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya. Tuh. Jadi kita selama ini hidup dengan kenyamanan, kebersihan di kamar yang indah, kasurnya empuk, spraynya putih. Kemudian di badan kita ada perhiasan-perhiasan, baik itu emas, intan, permata, cahaya di sana sini dalam keceriaan. Tetapi ingatlah ketika itu ruh keluar dari badan, maka keadaan-keadaan itu akan berbalik 180 derajat menjadi tidak indah lagi, menjadi tidak empuk lagi, menjadi tidak bermandi cahaya lagi, menjadi apa akhirnya? Fal'an tudfanu fil qabri. Maka sekarang, al-an itu sekarang, tudfanu dipendam atau dikubur di ajifah atau nafas fil qabri, di dalam kubur adamis yang gelap. Laisat laha shadiqun, yang tidak ada laha bagi si jifah. Shadiqun, siapa yang tidak ada kawan, tidak ada teman. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman. Jadi asalnya kita ada cahaya, asalnya kita bersih jadi kotor, asalnya ada cahaya menjadi tidak ada cahaya, asalnya terang menjadi gelap. Maka menurut riwayat, ketika kita punya amal baik, maka kuburan itu tidak menjadi gelap lagi, tidak sempit lagi, tidak seram lagi.
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan amal kita ini penerang kubur. Menjadikan amal kita ini sebagai seorang shodiq. Jadi seorang teman. Jadi pada syair ini adalah menggambarkan suasana normal ketika seseorang tidak punya amalan pembantu. Makanya kita sering berdoa, Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburannya itu salah satu dari taman-taman surga. Jadi ketika dia ada di dalam kuburan, dia merasakan luas dan indah seperti di sebuah taman. Taman-taman yang sering kita lihat di dunia ini. Luas, indah, banyak pepohonan. Dan disitulah kita ditemani oleh seseorang yang ramah. Ketika ditanya, kamu siapa? Emang kamu enggak kenal sama aku? Enggak, aku enggak kenal kamu. Kamu siapa ya? Kamu pasti tahu aku. Ya, siapa ini? Aku ini adalah bacaan Al-Qur'anmu yang sering kamu baca ini. Bacaan Al-Qur'an ini Allah jadikan aku untuk menemani kamu di alam kubur ini. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti, maka kamu akan saya temani di taman ini. Masya Allah, indah enggak? Betah enggak tuh di situ ketika ada temannya yang baik hati, ramah atau cantik?